Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Afisa. Aku kelas 6 dari SD Al-Rafi Derajat. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas buku yang berjudul Legasi Nadiem. Buku ini ditulis oleh Kak Haryanto, pemimpinnya Kak Titi, dan ilustratornya Kak Pandu. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kisah Legasi Nadiem berawal dari sepasang suami istri yang bernama Pak Tohari dan Ibu Sani. Mereka berdua merupakan warga asli penduduk desa Sumedang. Selama berumah tangga, Pak Tohari dan Ibu Sani masih belum memiliki keturunan anak. Pada suatu hari, Pak Tohari dan Ibu Sani pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah dirasa cukup, mereka pun beristirahat dan langsung berjalan pulang. Tetapi belum beberapa langkah mereka berjalan, mendengar suara ada tangis bayi. Mereka pun mengecek dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada bayi yang masih berwarna merah yang usianya masih 1,5 hari. Dengan paniknya, mereka pun membawa bayi tersebut ke rumah mereka dan melaporkannya kepada kepala desa. Kepala desa memberikan waktu kepada Pak Tohari dan Ibu Sani ketika bayi itu berumur 1 tahun. Jika tidak ada yang mengakuinya sebagai orang tuanya, maka bayi tersebut telah menjadi hak milik Ibu Sani dan Pak Tohari. 1 tahun pun berlalu. Bayi tersebut diberi nama Zamil. Setelah merawat Zamil, perekonomian keluarga Pak Tohari menjadi lebih baik dan Ibu Sani dikaruniai anak. Ketika Zamil berusia 2 tahun, Pak Tohari dan Ibu Sani menunggu kelahiran anaknya. Dan anak yang telah ditunggu-tunggu pun lahir dengan selamat dan sehat. Walaupun pada anak tersebut terdapat keanehan karena memiliki 1 gigi di atas dan 1 gigi di bawah. Zamil memanggil adiknya tersebut dengan panggilan Tanunggal, sama seperti yang disebutkan oleh ayah dan ibunya. Banyak warga yang berpendapat bahwa Tanunggal akan menjadi seseorang yang penting atau memimpin suatu negeri. Zamil dan Tanunggal pun beranjak remaja, mendapat perhatian dan kasih sayang yang sangat baik. Namun pada suatu hari, Pak Tohari pun meninggal dunia. Ibu Sani yang mengetahui berita tersebut hidupnya dipenuhi dengan kesedihan. Kemudian selang beberapa bulan, Ibu Sani pun meninggal dunia. Tanunggal memutuskan untuk merantau dan tidak pernah kembali. Sementara Zamil telah menemukan jodohnya dan hidup pada keluarga yang bahagia. Tanunggal telah menjadi raja pada suatu negeri, yaitu negeri Sandas. Raja Tanunggal merupakan raja yang sangat ditakuti pada negeri rakyatnya. Kenapa? Karena Tanunggal menggunakan kekuasaannya untuk menghukum para rakyatnya. Misalnya, pada saat Tanunggal meminta untuk dimasak sayur dinding, juru masak tersebut tidak sengaja terkikis ketika sedang memotong sayur dinding tersebut. Karena telah tercampur serat darah dan memasak pulang, juru masak tersebut namun Tanunggal telah menunggunya. Dengan terpaksa, juru masak tersebut menyajikan makanannya yang telah tercampur darah. Awal mulanya Tanunggal merasa bingung, mengapa sayur yang biasa dimakannya berwarna bening, tapi sekarang terlihat berwarna merah. Tetapi setelah diyakinkan, Tanunggal pun mencoba dan sangat menyukainya. Sehingga apabila Tanunggal meminta untuk dimasak sayur dinding, juru masak tersebut harus mengorbankan banyak darahnya demi memasak sayur dinding agar Tanunggal tidak panas. Di dalam istana terdapat Hujanadi dan Daranandi yang merupakan anak dari Tanunggal. Mereka berdua sedang bermain masak-masakan. Dari jauh Tanunggal melihat dan penasaran apa yang dimasak oleh anaknya itu, dan dia pun tertarik untuk mencobanya. Setelah dicoba, makanan itu sangat enak dan ia memberi namanya bubur pedas. Tanunggal memberitahu kepada rakyatnya bahwa bubur pedas merupakan makanan khas dari kerajaan Sandas. Di belakang istana terdapat Hujanadi dan Daranandi yang sedang masuk berbincang. Mereka saling memuji, tetapi percakapan itu didengar oleh prajurit utama. Sehingga prajurit utama ingin memberitahu orang lain, namun kabarnya menjadi tidak jelas karena sehingga sampailah kepada raja bahwa Hujanadi dan Raja Daranandi akan menikah. Tanunggal yang mengetahui berita tersebut
kaget dan murka, sehingga ia diselimuti oleh kemarahan yang sangat amat. Ia memanggil prajuritnya untuk menyuruh kedua anaknya tersebut masuk ke dalam ruangannya. Lalu menjatuhkan hukuman kepada kedua anaknya itu dengan membunuhnya pada ruang pengasihan. Sampai di sana, Dara Nadu dan Bujang Mati selama sebulan masih aman karena masih terdengar suara ayam kokok milik Bujang Mati. Tetapi setelah lewat 1 pekan, sudah tidak ada suara tidak dari tersebut pada ruangan tersebut. Ada warga yang berbicara bahwa Bujang Mati dan Dara Nadu telah dikubur hidup-hidup. Namun ternyata kabar itu salah karena Bujang Mati dan Dara Nadu telah kembali bersama keluarganya dan menjadi anak yang taat. Nasib pada Raja Kajika adalah tidak ditenggelamkan pada tradisi di tengah-tengah sungai. Tamatlah riwayat Raja yang sulit. Raja Sinandi, raja yang mengabaikan kebahagiaan anak-anaknya. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil bahwa jangan menggunakan kekuasaan untuk hal yang tidak baik, serta jangan asal memutuskan sesuatu untuk hal itu sebelum memberitahu terlebih dahulu. Menurut saya, buku ini dapat direkomendasikan dibaca untuk semua kalangan, terutama untuk saya karena bisa mendapatkan banyak pelajaran. Sekian ulasan buku Raja Sinandi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.